Hemat saya, kalau ada perusahaan yang begitu lantang mendeklarasikan bahwa dirinya memiliki pendanaan yang begitu besar, akses dana yang begitu besar di masa yang demikian sulit seperti ini, di mana perusahaan-perusahaan besar, raksasa-raksasa pada mati, ini tiba-tiba muncul menawarkan uang kepada korporasi-korporasi. Saya meyakini bahwa pihak yang menawarkan itu bukan pihak yang main-main. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, pagi ini saya doakan mudah-mudahan teman-teman VTuber semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang sedang bepergian hati-hati di jalan. Yang sedang liburan dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, mudah-mudahan dikaruniai kesehatan dan waktu yang terbaik untuk keluarga ya. Teman-teman, ada-ada saja ya komentar netizen itu. Ada-ada aja pikiran orang ya. Nah itulah, setiap kepala punya pemikirannya. Jadi kita mesti memaklumi bahwa orang itu kadang berpikir hal-hal yang kita kadang-kadang tidak menyangka. Tapi begini teman-teman, kalau ada orang yang masih mengira bahwa beneficial ownership yang mendeklarasikan diri, mengumumkan dirinya akan berinvestasi sebesar itu, sebagaimana kita ketahui berita-berita santer sebelum ke VTube sudah memberitakan tentang investasi mereka di PLTSA ya, yang akan dibangun di daerah Subang, Jawa Barat. Nilainya fantastis sekali, 60 triliun sekitar ya. Kemudian hampir bersamaan waktunya juga menyatakan sudah menyepakati untuk berinvestasi di bisnis VTube senilai 3 triliun. Dibandingkan dengan PLTSA, 3 triliunnya VTube ini kan sebenarnya hanya sepersekian persennya. Itu saja teman-teman banyak yang masih meragukannya. Ada yang mengira hoax, ada juga yang mengira PHP. Ini perlu kita renungkan teman-teman. Dan memang seperti itulah. Netizen Indonesia itu memang cerdas-cerdas. Sebenarnya bisa dikatakan terlalu cerdas ya. Cerdasnya itu saking beraninya apa aja diomongkan gitu. Ini minum air putih tapi tinggal sedikit.
Tapi tidak apa-apa, itu namanya dinamika. Adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda itu menunjukkan bahwa warna itu ada. Tapi begini teman-teman, kita pakailah logika sederhana saja, nggak usah yang rumit-rumit. Kalau ada sebuah pernyataan yang jelas, sorry, terperinci, ya, juga spesifik dan diberikan kepada masyarakat secara umum, itu menunjukkan bahwa kabar itu semestinya bisa dipertanggungjawabkan, karena dengan menyatakan sudah sepakat dengan manajemen pengelola VTube, itu menunjukkan bahwa sudah ada komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi berarti kan bisa ditanya orangnya mana, kantornya di mana, kontak personnya berapa, nomor teleponnya berapa, bisa diomongkan. Dan kalau saya berpikirnya ini bukan main-main, apalagi menggunakan landasan Perpres nomor 13 tahun 2018 yang itu ada di 20 negara secara serentak. Kalau teman-teman tahu secara mendetail beneficial ownership ini, tujuan utamanya adalah untuk memberantas, ya, praktek-praktek pidana pencucian uang secara internasional dan juga praktek-praktek pendanaan terorisme. Bayangkan, dua hal ini adalah kegiatan yang melibatkan uang yang besar. Terorisme, membeli senjata, membiayai kegiatan teror di mana-mana, kerusuhan apa segala macam. Kegiatan politik internasional seperti itu, biayanya tidak sedikit. Biayanya besar sekali. Juga pencucian uang itu dilakukan karena uang yang dibersihkan, ya, yang seakan-akan jadi bersih, itu pasti uang besar. Kalau hanya uang sedikit itu tidak akan mungkin dilakukan. Artinya pihak yang mendeklar bahwa dirinya mempunyai jumlah uang yang besar untuk diinvestasikan di berbagai sektor industri, sektor ekonomi, sektor keuangan, ya, itu tidak mungkin hanya omong kosong. Nah, di sini kita mesti hati-hati ketika membuat satu pernyataan. Apalagi dengan skema beneficial ownership ini nanti akan memberikan ruang yang sangat besar kepada orang yang mempunyai pendanaan itu untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang didanai. Kalau teman-teman baca Perpres itu, perusahaan yang mendeklar beneficial ownership-nya
Maka perusahaan itu ditanggung bersih secara financial, kan? Tidak ada kaitan dengan dua hal penting, dua hal urgent, dua hal yang sensitif secara internasional itu. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan pasti bukan pernyataan sembarangan. Nah, kalau ini bukan pernyataan sembarangan, mustahil adalah sebagai PHP itu. Maka itu saya berani menyampaikan hal ini secara terus-menerus supaya tidak hanya teman-teman tahu, tapi supaya perusahaan di mana kita bernaung, yaitu PT Future Viewtech, ownernya segera menanggapi hal ini. Jangan hanya diam saja. Biasanya perusahaan yang sedang membutuhkan suntikan dana akan cenderung mencari perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang mempunyai dana yang kuat untuk diinvestasikan di perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang kita bernaung ini terbukti berbulan-bulan dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Masalahnya adalah karena membutuhkan suntikan dana. Sekarang ada dana yang siap, ada BO yang menawarkan kapan saja dieksekusi bisa. Nah, ini seharusnya sebagai member kita ini mendukung. Jangan sampai ada yang justru menghalang-halangi hanya karena menganggap itu masih berupa zon, ya, perkiraan, ya, prasangka. Seharusnya itu tidak ada. Buktikan saja. Kalau memang ini benar, ayo segera dieksekusi. Hal ini mengingat kita member VTube ini sudah luar biasa menahan diri, menahan dari berbagai persoalan. Ya, ada yang kalau di grup-grup itu tadi bangun tidur, sholat subuh, habis subuh lihat WA, isinya keluhan bahwa tidak sedikit dari kita ini yang harus pergi pagi pulang malam, kaki jadiin kepala, kepala jadiin kaki, katanya begitu, untuk sekedar menutup tagihan-tagihan setiap bulannya, karena sudah menggadaikan rumahnya, sudah menggadaikan kendaraannya, sudah menggadaikan apa yang dimilikinya untuk membangun aset di dalam VTube tahun lalu. Ini mesti kita rasakan sebagai satu keprihatinan untuk teman-teman kita. Jangan sampai karena tidak merasa dirinya membutuhkan, karena dirinya baik-baik saja, kemudian manajemen ini mengabaikan begitu banyak orang yang dalam keadaan sangat kekurangan. Saya kira itu saja. Kita berharap ya, manajemen kita sangat bijaksana dan segera menyambut uluran tangan dari sang beneficial owner.
Selamat pagi, sukses selalu.